Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa menjaga kesehatan di situasi pandemi seperti sekarang ini. Yang terhormat, Pak Enjang Suherman selaku dosen pengampu mata kuliah MSDM Strategik dan teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini kelompok kami, kelompok 8 yang beranggotakan 5 orang, yaitu ada Fatur Rahman Pramudia, Khairul Anzani, Huda Saiful, Sofian Darmawan, dan saya sendiri, Rizky Pratama, sebagai moderator. Hari ini kelompok kami diberi kesempatan untuk presentasi mengenai materi manajemen karir. Oke, baik teman-teman, kita mulai saja presentasinya. Kali ini kita di slide pembahasan materi. Yaitu ada manajemen karir, perencanaan karir, tujuan karir, proses manajemen karir, pengembangan karir, tolak ukur metode pengembangan, dan kendala pengembangan. Manajemen karir adalah proses pengelolaan karir pegawai yang meliputi tahapan kegiatan perencanaan karir, pengembangan dan konseling karir, serta pengambilan keputusan karir. Manajemen karir melibatkan semua pihak, termasuk pegawai yang bersangkutan dengan unit tempat si pegawai bekerja dan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya. Terima kasih, moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan karir. Perencanaan karir adalah perencanaan yang dilakukan baik oleh individu, pegawai maupun oleh organisasi yang berkenan dengan karir pegawai, terutama mengenai persiapan yang harus dipenuhi seorang pegawai untuk mencapai tujuan karir tertentu. Yang perlu digarisbawahi, perencanaan karir pegawai harus dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pegawai yang bersangkutan dan organisasi. Jika tidak, maka perencanaan karir pegawai tidak akan menghasilkan rencana yang baik dan realistis. Selanjutnya di sini ada 5 syarat yang harus dipenuhi agar perencanaan karir dapat berjalan dengan baik. Yang pertama adanya dialog, yang kedua bimbingan, yang ketiga keterlibatan individual dalam organisasi, yang keempat umpan balik, dan yang kelima adanya kejelasan prosedur perencanaan karir yang rinci, formal, dan tertulis. Selanjutnya ada tujuan karir. Tujuan atau sasaran karir adalah posisi jabatan tertentu yang dapat dicapai oleh seseorang pegawai bila yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan tertentu. Tujuan atau sasaran karir tidak otomatis tercapai bila seseorang pegawai memenuhi syarat yang harus dipenuhi karena untuk mendukungi suatu karir tertentu. Kadang-kadang harus memenuhi syarat-syarat yang seringkali di luar kekuasaannya, yaitu ada tidaknya lowongan jabatan yang dituju, ada tidak keputusan dan referensi dari pimpinan, dan ada tidaknya kandidat lainnya sama kuantitasnya. Semua itu dapat membatasi kemajuan karir seorang pegawai. Selanjutnya, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Di sini ada proses manajemen karir. Yang pertama, career exploration. Yang kedua, development of career goal. Yang ketiga, political system. Di sini ada pengembangan karir. Yang pertama, karir awal. Yang kedua, karir pertengahan. Yang ketiga, political system. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tolak ukur metode pengembangan. Metode pengembangan dikatakan baik jika mencapai sasaran sesuai dengan keinginan, yaitu dapat meningkatkan kualitas karyawan dalam mengerjakan pekerjaannya. Indikator-indikator yang diukur dari metode pengembangan yang diterapkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kerja karyawan. Yang kedua, kedisiplinan karyawan. Yang ketiga, absensi karyawan. Yang keempat, tingkat kerusakan produksi alat dan mesin-mesin. Yang kelima, tingkat kecelakaan karyawan. Yang keenam, tingkat pembahasan bahan baku, tenaga, dan waktu. Yang ketujuh, tingkat kerjasama. Yang kedelapan, tingkat upah insentif karyawan. Yang kesembilan, prakarya karyawan. Yang terakhir ada kepemimpinan dan keputusan manajer. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hairul. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan kendala-kendala pengembangan. Kendala pengembangan yang dilaksanakan selalu ada dan kita harus berusaha membenahi pengaruh kendala-kendala tersebut.
Kendala-kendala pengembangan akan menghambat lancarnya pelaksanaan latihan dan pendidikan sehingga sasaran yang tercapai kurang memuaskan. Kendala-kendala pengembangan berkaitan dengan peserta atau instruktur, fasilitas pengembangan, kurikulum, dan dana pengembangan. Sini ada peserta, pelatihan dan instruktur, fasilitas pengembangan, kurikulum, dan terakhir ada pengembangan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 8, mengenai materi manajemen karir. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata atau ada materi yang kurang tepat. Mohon untuk kritikannya. Terima kasih dari kami, kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.